kewafatan beliau itu di pangkuannya Pangeran Diponegoro. Ya, dengan air mata Pangeran Diponegoro melepas kepergian beliau. Titik koordinat GPS di Google Maps yang disediakan untuk posisi makam Kutogiri ini hanya bisa menunjukkan di jalan utama menuju makam. Saya kesulitan menemukan posisi makam terkait makam ada di atas bukit dan tidak ada satupun penanda atau penunjuk arah. Beruntung saya bertemu dengan orang yang mengendari motor yang berbincang dengan saya ini. Beliau mengantarkan saya sampai di titik motor tidak bisa lewat. Dan beliau yang membantu bilang ke warga untuk menitip motor ini namanya Pak di Waridi. tanah mereka. Cuma tadi saya nggak tahu, makanya tadi belum sempat menemukan. Ada lipan loh, lipan atau lipan, tuh, shooting lipan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuri dzat wa sirri sarfi syarril asma sifati wa ala alihi wa barik wa sallim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Jika sahabat ingin berziarah ke sini, saya sarankan menemui juru kunci. Beliau bernama Pak Waridi. Rumahnya ada di jalan menuju makam, 50 meter naik ke atas dari titik GPS berakhir. Di titik GPS berakhir, yaitu tujuan makam Kutogiri, Anda sebaiknya bertanya ke warga untuk ditunjukkan juru kunci makam Kiai Asfiu Banjir. Ini yang nama dikenal masyarakat, yaitu Pak Waridi sebagai guru kuncinya. Itu lebih baik. Selain kita akan diantar ke tempat makam, kita akan diberi petunjuk keterangan makam-makam yang ada di area Kutogiri. Beliau sudah turun-menurun menjadi juru kunci makam dan beliau pula yang membersihkan posisi makam agar tidak ditumbuhi banyak rumput. Jauh. Sebetulnya kalau tadi nggak naik sini motor taruh di jalan besar bawah, lalu jalan kakinya ke sini nih, cuma curam ke bawahnya itu curam. Sepeda motor sana. Kalau ke sini mobil nggak bisa. Harus jauh, jalannya harus jauh. Harus tutip di rumah warga lalu jalan kakinya jauh. Ya hiking ya sekitar 3 km lah. Jalan kaki kalau mau naik mobil. Nah, memang ini aksesnya nggak ada. Ini sudah ratusan tahun, 1830 sampai sekarang belum ada akses. Ya, moga aja dari Keraton Jogja mau atau pemerintah Republik Indonesia mau memberikan fasilitas. Karena memang dulu di sini tempat gerilya tempat persembunyian gerilya Pangeran Diponegoro. Jadi ini pengikutnya pada wafat dikuburkannya di sini. Makam ini disebut makam Giri. Kuto untuk kota, Giri itu hutan. Gunung. Giri itu gunung, Kuto itu hutan. Kuto itu kota, gunung. Oke, jadi pesarean ini orang Jawa namanya pesarean ya, atau disebut makam lah.
Ini dinamai oleh Pangeran Diponegoro sebagai Kuto Giri. Kuto maksudnya kota, Giri itu gunung. Kota yang ada di gunung, maksudnya apa kota yang di gunung? Ini adalah pusat dari puncak spiritual Pangeran Diponegoro. Nah, di sini dulu persembunyiannya Pangeran Diponegoro di sini nih. Selain di Gua Selarong ya. Para pengendara-pengendaranya Pangeran Diponegoro, para ulama, para syuhada, makamnya di sini. Mungkin kalau misal dulu perang Diponegoro di Pak, ajeng ziarah teng pesarean. Teng mriki nggih. Leres nggih, saran mriki. Oh, nggih pun. Monggo, Pak. Ditanya bapak tadi mau kemana. Mungkin jarang ya orang berziarah sini, teman. Padahal sini ada makam ulama dan syuhada. Nanti kita ceritakan bahwa Pangeran Diponegoro. Aduh, saya lupa di sini kan nggak ada orang lain selain saya sama istri. Maka pakai masker. Ngap juga ya. Jadi di sini ada makamnya para ulama dan pejuang yang wafat dalam membantu perang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu punya 2 ulama, pendamping, penasehat. Satu yang sepuh, satunya lagi yang muda. Yang sepuh namanya Kiai Kewarun. Oke, jadi Kiai Kewarun ini dikenal oleh masyarakat ini sebagai Kiai Asfio Banjir. Asfio sebagai tingkat spiritual dari seorang ulama Asfio. Yaitu dalam Jawa ini Asfio ini sebagai seorang ulama yang memiliki karomah. Nah, kenapa disebut Asfio Banjir? Karena pada saat itu ada banjir besar, beliau tidak terkena banjir dan tidak pernah kena air, tidak pernah basah. Nah, Kiai Kewarun ini sampai sepuh, berjuang sampai ditandu sama para pejuang. Jadi kemana-mana perang sampai sepuh, sehingga beliau juga wafatnya dalam berperang. Dalam usia senja masih ikut perang, ditandu-tandu, dan kemudian wafat oleh peperangan. Ditembak pada saat peperangan di Gua Selarong. Saya nggak tahu berapa Gua Selarong sama sini berapa kilometer, nanti saya mungkin pakai GPS ya. Jadi pada saat di Gua Selarong diwafat, tapi tetap makamnya di sini. Mungkin bila Pangeran Diponegoro ini pada satu menang perang waktu dulu dan menjadi raja di Jawa misalnya, beliau ketika memilih wafat, mungkin beliau akan memilih di sini, di Kutogiri. Ya, tapi karena ya takdir berkata lain ya, sehingga Pangeran Diponegoro tidak bisa dimakamkan di sini. Para kiai-kiai yang pendereknya, para pejuang justru yang dimakamkan di sini. Nanti kita mungkin jelaskan di sana ya, si makam penampungan airnya. Saya nggak tahu nih jenis nanas apa ya, belum tumbuh soalnya. Berarti di sini penghasil nanas nih. Ini semua di pohon nanas di mana-mana nih. Belum ada yang matang. Kalau matang juga perlu diambil karena punya orang. Ya, makamnya di sebelah atas sana. Nama aslinya sebetulnya adalah Kiai Asfio Sodikun. Beliau dikenal Asfio Banjir karena pernah menyingkirkan banjir lahar yang akan menerjang desa Kaweru. Wali dan ulama besar ada di sini makamnya. Cuma jarang orang yang tahu. Nah, mungkin bisa dilihat di sana itu ada jalan kecil ya. Tapi mobil nggak bisa parkir di sana karena jalannya kecil. Mobil nggak bisa parkir di sana. Bisanya motor. Nah, kalau mobil agak yang lebih besar ada, cuma harus parkir di rumah warga. Ya kesininya mungkin naik ojek atau minta dianterin warga juga bisa. Atau mau jalan kaki 3 km lah kalau sampai sini. Nggak apa-apa. Nah, kalau bisa jangan lah, nggak bisa bis. Kalau bis lebih jauh lagi di jalan utama. Ini GPS aja nggak nyampe sini kok. GPS tadi lampunya di bawah di jalan.
Nah, mungkin bisa di zoom ya. Jalan tadi kita lihat motor tuh sana tuh jalannya kecil banget. Jalannya kecil banget tuh. Ya cuma 2 motor lah simpangan bisa. Tapi kalau mobil cuma 1. Kalau simpangan susahnya minta ampun, harus mundur salah satunya. Jauh lagi belok-belok, naik turun. Saya kira bahaya lah mobil kesini. Untuk saat ini, nah kalau mau kesini saat ini naik mobil ya parkirnya di yang jangan jalan sini, yang jalan utamanya. Nah parkir di rumah warga, kemudian minta diantar, minta tunjukin arahnya sini, insya Allah 3 km lah ke sini jalan kaki. Ini pipa kok nggak dipakai ya, heran. Putus, jadi pipanya putus. Mungkin kan airnya sudah ada, dulu kan nggak ada. Sebentar, ini mana ya jalannya? Sini bukan? Ini juga bukan. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini jalannya agak berbahaya ya, harus naik ke atas ke sini. Ini kameramen gimana nih? Bisa nggak? Nih. Makam Mbah Warun atau Syekh Abu Talah atau Kiai Asio Banjir atau Kiai Aswio Sodikun atau Mbah Kiai Abdurrahman adalah tokoh ulama sepuh, guru agung pesantren dari wilayah Magelang. Beliau disebut ulama ahli Al-Quran yang di dalam serat Babat Diponegoro disebutkan beliau dipercaya sebagai penasehat dan guru spiritual Kanjeng Pangeran Diponegoro. Apapun keputusan yang akan diambil oleh Pangeran Diponegoro, beliau selalu meminta pertimbangan dan petunjuk dari Kiai Kuwarun. Pada awal Perang Suci Jawa ketika itu, beliau bersama dengan Kiai Mojo diminta untuk datang ke Silarong oleh Pangeran Diponegoro untuk membantu perjuangannya. Di puncak nih, puncak bukit, benar-benar puncak. Meskipun usia lanjut, beliau tetap datang untuk membantu dan mendampingi misi suci perjuangan Kanjeng Pangeran Diponegoro. Mbah Kiai Kuwarun meninggal di usia sepuh, lalu dimakamkan di wilayah Kulon Progo, tepatnya di puncak Gunung Wangi, Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Di sisi kanan beliau terdapat makam Raden Ali Basyah Abdul Kamil atau Raden Basyah Natadirja atau kakak kandung dari Raden Sentot Prawirodirjo atau Raden Basyah Abdul Mustafa, putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo bin Raden Ronggo Mangundirjo ing Madiun, putra menantu Sinuwun Sunan Hamengkubuwono II. Ini bisa dari sini, hati-hati ya, ini jeblos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Sini aja nih, nggak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makam Kiai Temenggung I Honggowongso. Ini para ulama-ulama terdahulu di Raden Kiai Temenggung I. Kalau udah Kiai Temenggung, artinya beliau ini adalah ulama pejabat yang menguasai sebuah daerah. Ini beliau namanya Raden Kiai Temenggung Honggowongso, Temenggung I ini beliau. Nah, ini kita tahu Nanggulan ternyata nama orang ya. Nah, beliau itu Raden Ayu Temenggung I, berarti ini beliau ini istrinya Raden Temenggung. Ya Allah. Di sini ada Raden Kiai Temenggung I, di sini adalah Raden Ayu Temenggung I, berarti beliau ini istrinya. Mungkin keluarganya di sini semua, anak istri semua di sini semua, para Kiai Temenggung. Ya Allah, Al-Fatihah fil ahil kubur.
Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini adalah makam Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai informasi yang dia ini perjuangan bekas perjuangan di Ponegoro. Ini adalah makam dari Pak Kiai Kuarun atau Asfio Banjir. Pak Kiai Asfio Banjir. Nama aslinya adalah Kuarun atau Pak Kiai Kuarun. Beliau syahid berperang di Gua Selarong pada saat zaman peperangan Pangeran Diponegoro. Nanti kita baca tahlil setelah ini. Saya cuma mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu. Sebentar. Ya, saya ada dulu. Iya, nah ini sini dulu sebentar. Ustaz tadi sebelah sini. Benar-benar tidak terawat ya. Sebenarnya di sini adalah makam dari Syuhada Ali Basya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam dari Kiai Ali Basya. Beliau adalah syuhada Panglima Pangeran Diponegoro pada saat itu peperangan. Beliau wafat ketika dadanya terkena meriam. Saat di pangkuan Pangeran Diponegoro, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal sebagai seorang syuhada. Dengan iringan kesedihan, Pangeran Diponegoro menguburkan salah seorang panglimanya di samping makam gurunya di puncak Gunung Wangi, Kutogiri, Sidomulyo, Kulon Progo. Kemudian, jabatan Panglima Tinggi digantikan oleh Raden Basyah Abdul Mustafa Sentot Prawartirjo, yaitu adiknya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suatu hari, Pangeran Diponegoro sedang duduk termenung dan gelisah. Tiba-tiba paman beliau, yaitu Pangeran Mangkubumi, menghampiri dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan apa yang membuat dirimu menjadi bersedih?" Pangeran Diponegoro menjawab, "Saya takut apabila apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran." "Lalu apa yang kamu inginkan, wahai anakku?" kata paman beliau, yaitu Pangeran Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menjawab, "Carikan saya orang yang paham tentang isi Al-Quran, supaya apa yang saya lakukan ini tidak menyimpang dari Al-Quran." "Orang seperti apa yang kamu cari? Apakah yang sudah tua atau yang masih muda?" jawab paman beliau. Kata Pangeran Diponegoro, "Siapa yang tua, siapa yang muda?" Dijawab paman beliau, "Yang tua adalah Kiai Kuarun dan yang muda adalah Kiai Mojo." Saut paman beliau, "Kuarun adalah nama sebuah tempat di daerah Muntilan, Magelang. Kiai Kuarun adalah ulama yang sepuh, penulis kitab tentang tafsir Al-Quran, berasal dari desa Kuarun. Sedangkan Kiai Mojo adalah ulama muda yang berasal dari daerah Mojo, Pajang, Sragen.
Lalu Pangeran Diponegoro menjawab, lebih baik dua-duanya. Kemudian didatangkanlah dua ulama yang berbeda usia tersebut ke hadapan Pangeran Diponegoro. Di markas besarnya di Goa Selarong diceritakan bahwa dalam babat Diponegoro, Kiai Kuarun adalah sosok ulama yang sepuh. Bahkan saat peperangan, Kiai Kuarun harus digendong dari satu wilayah ke wilayah yang lain sampai saatnya beliau gugur di medan perang di daerah Selarong. Kiai Kuarun adalah ulama ahli Al-Quran yang setia mendampingi Pangeran Diponegoro. Beliau juga memberi nasihat dan pertimbangan kepada setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro membutuhkan pendapat dan nasihatnya agar apa yang dia lakukannya tidak menyimpang dari syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bahuri Naqsyabandi wala luruh Syekh Syarifudin Dagestan wala luruhi Sultan Aulia Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan wala luruhi Sultan Aulia Syekh Muhammad Nazim Al-Qudus Al-Haqqani wa khususan ila mursyidana Al-Qutul Mutasyarif As-Sayyid Maulana Syekh Muhammad Hisham Rabbani Al-Qabani wa khususan ila Ahlul Maqam Al-Qubur Syekh Kuarun ila Alfiya Banjir wa khususan ila Halibah Syekh khususan ila Kiai Muhammad Muslimat Allah maqam dengan ya Allah خوصا ثم إلى رهابنا وأمنا ولدنا ولدنا كرباتنا أسرتنا أخنا أخواتنا ولجامعتنا وجامع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا نامين حمدا وفي مشيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسر سر ويسر الاسماء والصفات والصحب وبارك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممار ليالي وطول دوام. اللهم صل وسلم يا الله. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممار ليالي وطول دوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممار ليالي وطول دوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام
salatan tantu Den sira para satriya nagari Mataram, nagaraning Jawi ing Dodontira, sumimpin watak wantune Sayyidina Ali, sumimpin kawicaksanane Sayyidina Hasan, sumimpin kakendhalane Sayyidina Pada saat Husain den seksenono ing wanci sura londo bakal den sira sirnakake saka tanah Jawa karana sinurung pangribawaning para satriyaning Muhammad yaiku Ali, Hasan dan Husain. Sira padha lumaksanana yuda kairing takbir lan sholawat yen sira guguring Bantala Cinandra, guguring sakabate Sayyidina Husain ing Naindawa sing kang wicaksana ing yuda pinates tampa selisih Ali Basya. Ditawarilah Pangeran Diponegoro yang mana. Nah, Pangeran Diponegoro menjawab dua-duanya. Maka yang tua, yang sepuh, kiai yang sepuh adalah Pak Kiai Kuwarun, atau masyarakat menyebutnya Kiai Asfio Banjir, karena pada waktu dulu beliau punya karomah bisa mencegah banjir, dan jika kena air badannya tidak pernah basah. Wallahu a'lam, tapi yang saya baca, yang saya tahu itu beliau Kiai Kuwarun. Lalu yang muda adalah Kiai Mojo. Nah, Kiai Mojo ini bertempur. Dua-dua kiai ini berjuang bersama Pangeran Diponegoro melawan kolonialisme Belanda yang waktu itu ingin menguasai Nusantara ini, menguasai negara ini, menguasai kekayaan dan semua budaya mau dikuasai. Artinya dikuasai budaya itu, budaya Jawanya mau diganti Eropa, dan misionaris mereka tujuannya adalah ya satu kekayaan, duanya adalah peradaban. Dalam hal ini dia ingin menghapus budaya Nusantara, dalam hal ini juga Islamnya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Pangeran Diponegoro, karena terus terang Belanda karena orientasinya adalah kekayaan, maka rakyat semuanya diperas. Gimana caranya rakyat itu bekerja, semuanya hasilnya adalah untuk Belanda. Nah, ini yang diperjuangkan dari para ulama. Pertama, agar masyarakat kesewenang-wenangan Belanda harus berakhir. Kedua, agama Islam harus tegak. Ya, Allah yang menjaga agama ini, tapi mereka adalah berjuang di jalan Allah, dan Allah kasih penghargaan di akhirat ini. Insya Allah beliau sekaligus ulama sekaligus syuhada, ini dua double. Nah, beliau adalah waliullah. Insya Allah yang punya waktu berziarahlah ke sini untuk saya berdoa. Allah Ta'ala insya Allah akan mengabulkan. Beliau tadi juga berdoanya juga banyak, alhamdulillah, terima kasih ya Maulana. Sehingga dua Kiai Mojo dan Kiai Kuwarun ini. Nah, di sana itu juga ada kerabat ataunya nama Ali Basya, itu orang dekatnya Pangeran Diponegoro yang wafat di pangkuan Pangeran Diponegoro. Jadi pada saat perang dengan Belanda, dadanya terkena meriam. Bayangin meriam yang sebesar itu bisa kena tertancap di dadanya. Nah, bersimbah darah dadanya itu, tapi belum wafat. Nah, kewafatan beliau itu di pangkuannya Pangeran Diponegoro. Ya, dengan air mata Pangeran Diponegoro melepas kepergian beliau. Beliau adalah syuhada. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita para syuhada ini tempatnya di surga. Insya Allah, amin amin rabbal alamin. Doanya mustajab, doangan saya. Moga Allah ridho, moga Allah mengabulkan hajat kami. Ya. Amin amin rabbal alamin. Saya berdoa pada Allah, beliau mengaminkan, insya Allah mustajab doanya para syuhada. Saya kira cukup dari sini siarahnya, saya akan beranjak ke tempat lain. Ya Allah, nah karena posisi beliau lebih tinggi kan, beliau adalah ulama yang sangat bijak waktu itu. Nah, Kiai Kuwarun ini juga syuhada, syahid berperang melawan Belanda. Beliau syahid di Gua Selarong, dibawa ke sini, dimakamkan di sini. Dan syahidnya pada usia senja. Jadi beliau ini walaupun usianya waktu itu sudah tidak bisa mampu berdiri sendiri, sehingga harus dipapah oleh prajurit-prajuritnya, beliau tetap berperang. Karena semangatnya, ghirahnya, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya hidup dedikasinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terbukti Allah memuliakan beliau.
Alhamdulillah makamnya di atas bukit nih, di atas kalau dilihat ke sekeliling itu nih di atas nih. Paling atas tadi juga aksesnya ke sini agak susah. Moga-moga pemerintah mau memberikan akses sini ya, semua peziarah bisa datang sini bertabaruk ngalah berkah kepada beliau. Masya Allah, terima kasih. Moga-moga perjalanan saya untuk ziarah ke para waliullah bisa dilihat oleh orang banyak dan membuat orang-orang juga ikut berziarah. Jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu penting bagi kemajuan bangsa. Alhamdulillah negara Indonesia ini sudah merdeka, sudah berdaulat. Belanda sudah tidak ada, semua bisa bebas beribadah. Alhamdulillah karena perjuangan-perjuangan beliau ini. Nah, sekarang sudah bebas, Indonesia sudah merdeka. Musuh kita sekarang adalah diri kita sendiri. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan, jangan banyak bercanda, tapi clear untuk memanfaatkan hidup sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Moga-moga saya siaran seperti ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupakan sejarah. Beliau ini syuhada. Bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak mudah, harus dengan tetesan darah. Kita sekarang merasakan bahwa Indonesia merdeka. Indonesia sudah bebas, masyarakatnya sudah sejahtera. Sekarang rumah mana yang tidak memiliki sepeda motor? Semua orang punya sepeda motor. Artinya masyarakat sudah sejahtera. Ibadah tidak ada yang melarang. Masjid di mana-mana. Peringatan Maulid di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, umat Islam sekarang digerogoti dari dalam sendiri. Yang timur sekte Wahabi ini juga kita harus berperang melawan dia. Bahwa mereka bilang ziarah bid'ah, masuk neraka, syirik. Kita lawan ajaran-ajaran seperti itu. Ya ini, konten-konten ini saya sebarkan di YouTube semuanya, semua biar familiar bahwa isi ziarah itu bukan syirik. Saya tidak menyembah ke kuburan. Saya tidak minta kepada kiai-kiai, enggak. Saya minta pada Allah. Beliau tawasul mengaminkan. Di sini mustajabnya doa, karena beliau mengaminkan doa saya. Ini pada dasarnya. Jadi salah Wahabi, fitnah Wahabi bahwa ziarah kubur adalah menyembah kubur. Keliru. Ziarah kubur adalah pertama, kita mengambil hikmah dari kisah-kisah yang sejarah yang beliau dulu lakukan pada saat hidup. Kedua, bertabaruk, mengalah berkah. Bahwa kita berdoa, beliau mengaminkan, Allah aminkan ijabah. Doa terbaik di tempat-tempat keramat seperti ini adalah untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Mustajab sekali doanya. Saya kira itu aja, terhubung hati kita dengan para waliullah, akan semakin dekat kita terhubung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita, keluarga, serta bangsa dan negara. Terima kasih. Masih ngerekam ya, sebetulnya di sini itu banyak senjata-senjata gaib yang bisa diambil, tapi nggak boleh. Artinya kalau sudah masuk alam gaib ya udah di alam gaib ada. Adanya di pohon itu ada sebilah keris sama ya, kemudian di pohon itu juga hanya tinggal diwujudkan. Para pemburu harta gaib atau penjaga gaib bisa diambil, tapi kalau saya sendiri saya nggak akan pernah ambil kecuali kalau diberi celutuk dikasih ya kita terima. Kalau di dalam alam gaib ini berarti itu saya ngerampok namanya, nggak boleh. Wahai kalian para ksatria negara Mataram, negeri Jawa di hati kalian, dipimpin oleh watak keberaniannya Sayyidina Ali, dipimpin oleh kebijaksanaannya Sayyidina Hasan, dipimpin keberaniannya Sayyidina Husain. Saksikanlah pada saat bulan Suro Belanda akan kalian sirnakan dari tanah Jawa, karena didorong oleh kewibawaan dari para ksatria Muhammad, yaitu Ali, Hasan dan Husain. Laksanakanlah perang dengan iringan takbir dan sholawat. Jika kalian gugur dalam peperangan, maka kalian akan gugur seperti gugurnya sahabat Sayyidina Husain di Nainawa, yaitu Karbala. Engkau yang bijaksana dalam peperangan pantas mendapat julukan Ali Basya. Ya, jadi alhamdulillah ini saya sepeda motor tak parkir sini tadi, sama yang punya rumah udah izin ya. Jadi teman-teman kalau mau buat motor ke sini jangan asal naruh motor aja, izin dulu. Memang adabnya seperti itulah. Oh ini tanahnya orang, izin dulu, minta tolong titip motor mau ziarah gitu. Orang sini baik-baik, jadi ngizinin. Allahu Akbar.